gimana? Nah, ternyata Bang Isan. Jadi ilmu kimia berarti juga bisa masuk ilmu syariah ya? Iya dong. Iya, bener. Syariat kan artinya apa coba? Syariat, coba menggambarkan syariat itu seperti apa coba? Syariat. Menjelaskan kata syariat. Syariat itu udah ada di pikiran sih, tapi nggak bisa ngomongin ya. Coba dijelasin nanti aja. Malam kita masih panjang. Coba Mas jelasin. Kalau Azhar gimana menerangkan syariat itu? Kalau lebih detail yang Mas lah, yang jelasin. Ya. Gimana kalau suruh penonton jelasin? Iya. Iya penonton jelasin di komentar ya, ramein komentar. Menerangkan tentang syariat kan yang sering kita dengar syari jamiah tuh Jalan. jalan. Ya. Ada lagi yang artinya jalan tuh torek atau biasanya torekot, torekoh. Nah, kalau syariat itu biasa dimaknai oleh ulama-ulama kita. Iya. Itu dimaknai dengan jalan besar. Kalau torekot itu jalan kecil. Ya kalau kita sama mama kepengen ke balad lah. Nah, syariatnya tuh jalan yang biasa dilalui coaster, dilaluin bis tuh, jalan-jalan besar. Iya, benar. Jalan besar. Kalau mau pakai toriknya, kita kan biasanya sepeda sampai balad. Nah, kita lewat gang-gang kecil. Ya, Nah, jalan sempal lah. jalan Sempal. tikus mungkin tikus. kalau lebih kecil lagi. Iya. Dan lewat kedua jalan tersebut bisa nyampe barat nggak? Bisa. Bisa. Bisa dong. Tapi dua jalan tersebut juga mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing kan. Betul. Kalau jalan besar seumpama Macet. sehari itu bisa macet, soalnya banyak kendaraan di situ, banyak mobil yang kebut-kebutan. Polusi lah. Enggak tilangan polisi juga mungkin Iya, kan. mungkin. Nah, kalau lewat jalan kecil itu nanti kita bisa temukan ular di situ atau kadal atau apa, soalnya kan kecil, jarang dilalui orang. Tapi kalau Hah? Beritriwog. Beritiwong. Beritriwog, tahu nggak? Apa tuh? curut Curutnya udah, curutnya. Sekarang kendalanya. seperti itu. Maupun lewat jalan besar atau jalan kecil tuh ada kelemahan dan kelebihannya, tapi biasanya paling cepat itu lewat jalur mana? Jalur curut. Jalur orang dalam. Benar. Jalur orang Itu dalam. semua benar. Semua lancar. Iya, benar. Nah, mengibaratkan penggunaan syariat itu begini. Seumpama kita bertamu ke seorang alim atau siapa di sana. Di situ orang alim tersebut sering kedatangan tamu kan. Nah, di ruang tamunya, di dindingnya di situ tertulis dilarang merokok di ruang tamu ini. Mamnu ta'khid. Terus dilarang membawa anak kecil atau seumpama Apa tuh dilarang bawa anak kecil? berpakaian yang rapi. Nah, itu peraturan-peraturan di dinding tersebut itu menjadi syariatnya tuan rumah atau kita biasa ke dokter lah sama mama kan, di situ juga ada tulisan sama mama apa lagi, buka jam sekian sampai jam sekian, tutup sampai jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu aturan-aturan yang dibuat oleh si pemilik tempat. Itu syariatnya seperti itu. Tapi kalau sama mama kita keluarga mereka sendiri tahu siapa, kita kan bisa datang sama mama di luar jam praktek dokter kan, karena kita sudah kenal sama dia sama mama, atau kita memiliki torikotnya lah. Aturan-aturan yang di situ tidak tertulis di situ, tidak untuk orang umum kan. Biasanya memang torikot di situ terbatas kan orangnya lebih sedikit. Seperti itu saya menerangkan syariat dan torekot seperti syariat di situ. Tadi kita mau bahas apa sampai situ ya? Sampai ilmu kimia, Mas. Ilmu kimia. Nah, Ilmu kimia juga. berarti ilmu kimia itu termasuk ilmu syariah dong, gitu kan? Termasuk. Yang dipertanyakan. Ya kenapa? Ya karena kan perintah Tuhan di situ
atau yang sering kita dengar thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, di situ kan yang disebutkan hanya kata al-ilm. Di situ memang yang disebutkan kata al-ilm, tidak disebutkan thalabul ilmil fiqhi sama mama, thalabul ilmi tibbi, ilmu kedokteran, thalabul ilmi apa? Lughati, tidak seperti itu kan. Nah, tapi memang ada yang menafsirkan bahwa al-ilm di situ adalah ilmu agama sama atau ilmu fikih bahkan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi masing-masing mempunyai kewenangan untuk menafsirkan atau memaknai kalimat tersebut atau hadis tersebut. Ya namanya kecap apa ada yang nomor 1? Apa ya ada yang nomor 2? Enggak ada. Setiap pabrik kecap pasti mengiklankan bahwa kecap ini saya lah yang produk nomor 1. Begitu juga ulama fikih mengatakan ilmu fikih lah yang nomor 1. Ulama kedokteran mengatakan ilmu kedokteran lah yang nomor 1. Seperti itu sih semua, ya itu hal yang manusiawi seperti itu, nomor 1 kan ilmu yang dia ahli. Tapi ya seperti itu. Terus lagi nih. Tadi Mas Azhar sama mana ya? Tadi Mas Azhar sampai kiprahnya di desa. Ingin mengembangkan. Ini Bang Azhar. Kira-kira Azhar itu memutuskan untuk kembali ke desa, untuk membangun ke desa di saat Bang Azhar udah seperti apa sih? Apa sudah S1 atau S2 apa sampai harus S3 atau membatasi umur sekian saya harus pulang ke desa? Kalau istilahnya orang Jawa tuh Bali desa, bangun desa. Pada saat seperti apa sih Bang Azhar pengen pulang ke desa untuk membangun desa? Ya kalau ada sih ya ingin membangun desa itu ya ilmunya sudah diketahui lah. Sudah diketahui. Udah melalang buana mencari ilmu kemana, udah merasa cukup terus. Sudah merasa cukup baru kayak gitu. Tapi ada batasan usia nggak? Kan namanya manusia ada limited usianya kan. Nggak mungkin kalau sama Bapak saya maksudnya besok kalau besok kapan kan jadinya kan. Namanya manusia kan kisaran 70 udah tewas, udah mati kan, kira-kira umur kalau saya paksa untuk menyebutkan umur berapa harus karena kan ya tergantung apa sih namanya ya, mencari ilmunya kayak gitu. Sampainya umur berapapun kan ada yang apa sih namanya, kayak ada yang mengatakan minaladi ilalah dari gitu. buayan sampai liang lahat itu kan mencari ilmu itu tidak ada batasan kan? Maupun muda yang tua yang pun tidak ada batas gitu. Tapi kalau sama mama umur 60 tahun Azhar belum ngerasa siap gitu gimana? Padahal udah umur 60 tahun nih. Gimana? Ya siap, santri kan siap, harus mau nggak mau harus siap ya. Itu apapun yang terjadi, apapun yang tangannya. Kalau ngomong-ngomong Bang Wahid gimana nih? Harus siap. Gimana besok kalau pulang gimana nih maksudnya nih? Kalau Azhar kan mempunyai cita-cita untuk Bali desa, membangun desa. Oh, seperti itu. Bang Wahid gimana? Atau mau membuat peternakan burung kenari yang tingkat atau berbintang 5. Kalau mungkin itu langkah jauh ya Mas ya. Kalau langkah jauh sih saya belum terlalu memikirkannya. Mungkin ya apa yang sekarang saya jalani itu saya tekuni dan itu aja sih saya sekarang seperti itu. Tapi harus apa? Mau nggak mau. Kita kan harus punya ini Mas ya. Tolak ukur biar kita semangat gitu kan. Maksudnya seperti Bang Azhar nih ingin memajukan desa. Jadi harus gimana caranya gue belajar nih biar semangat belajar nih biar gue bisa jadiin desa berkualitas gitu kan.
Ya tapi saya nggak tahu ya gimana. Mungkin pemirsa punya saran gitu kan. Iya, langsung di kolom komentar. Itu. Kolom komentar. Nah, Mas Azhar nih dari mana daerahnya? Asalnya? Saya asal dari Tangerang, Banten. Tangerang, Banten. Kalau Mas Wahid dari mana? Saya dari Ponorogo. Kalau Kebumen, Kebumen. Jawa Tengah. Jawa Perbatasan langsung sama Australia. Wis, Tapi perbatasannya di laut. lautnya ya emang. Apa tuh pulaunya? Ini udah jokes udah lama nih, tapi nggak lucu. Nah, Mas Azhar, saya lihat nih Mas Azhar nih punya kayak karisma tersendiri Mas dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Gitu kan. Seperti wah bener-bener kalau ngeliat Mas Azhar tuh kayak ada tertarikan sendiri gitu loh. Iya. Ya kan? Punya Siapa lagi coba? aura khas tersendiri. Nah, siapa lagi coba yang sering pakai katok celana gombior gitu kan. Terus dengan kesederhanaannya itu gimana Mas Azhar? Ya karena seneng sih anak kalau ya baju-baju kayak gini kayak biasa gitu. Seneng ah. Kalau pakai apa bestil mah ya kadang-kadang gerahan. Tapi kan banyak ya Mas orang-orang melihat sekarang ya. Jadi mengikuti gaya walaupun padahal dia sengsara seperti itu loh. Ya, nggak benar, menjadi Cuma jadi ikut tren gitu. tidak menjadi jati dirinya Diri sendiri gitu loh. sendiri. Nah, mungkin Mas Azhar ada motivasi tersendiri gak sih? Untuk bisa jadi diri sendiri. Nah, gitu. Apalagi sekarang yang di sini yang wah orang-orangnya apalagi orang di sini ya maksudnya. Lebih mementingkan gaya gitu kan. Sampai tadi pagi tuh ada tukang cukur Mas. Jadi posisinya ada tukang cukur. Nah, toko cukurnya di depan masjid gitu loh. Nah, kan tadi pagi sholat Id ya Mas ya. Jadi ini apa hal unik gitu loh. Jadi pas waktu sholat tukang cukurnya masih nyukurin orang gitu loh. Itu kan kita Dan kita perjalanan ke masjid setiap tempat cukur pun buka ya. buka. Begitu mementingkannya orang sini masalah gaya rambut itu padahal ya udah Stilnya lah. udah nggak waktu maksudnya bukan padahal waktunya udah habis subuh. Habis subuh di waktu Id hari raya masih ngurusin rambut itu. Mungkin ada job-job kali lah. Ada banyak sekali yang cukur gitu. Nah, begitu apa mewahnya mungkin ya orang sini masalah gaya. Kalau Azhar sendiri itu kan kita lihat Azhar ini orang yang paling orisinil, orang yang paling ini loh Azhar emang begini gitu loh. Bagaimana sih jadi orang yang seperti itu Har? Ya karena Anda kan apa nggak suka yang apa sih gaya-gaya kayak pop bestil kayak apa gitu. niru orang nggak ya cukup menjadi diri sendiri lah gitu. Ya gitu. Terus ya yang baju kayak apa gitu udah Anda mah biasa aja gitu. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Wahid pakai topi kayak gini juga biar terlihat seperti Maher Zain. Iya, Maher Zain. Ini Maher Zain kawinnya kayaknya. Kalau saya nggak tahu seperti apa ini tuh. Iya. Kayak gini. Kayak Awakashi Matsu kan. 17 menit ini lumayan juga nih. Gimana apalagi yang ingin kita obrolin lagi di sini? Tentang apa ya? Udah tek gitu. Entah. Kalau apa ya? Masalah Nah, Mas Azhar. Kan tadi yang Mas Azhar bilang kan itu anak Vespa itu terkenal dengan solidaritasnya gitu. Nah, Mas Azhar mengaplikasikan solidaritas di luar dalam segi Vespa itu apa? Dalam sekarang menjadi mahasiswa itu bagaimana mengaplikasikan solidaritas? Kan kalau solidaritas pas jadi anak Vespa kan bantu pas ada kerusakan, bantu apalah segala macam touring datang. Nah, sekarang pas Azhar pas jadi mahasiswa tuh gimana? ya kekompakan ya mahasiswa ada acara apa langsung bantu apa gitu.
Seperti itu ya. Yang penting datang dulu aja ya. Dulu aja ya. Masalah ya batu-batu mah urusan belakangan gitu. Yang penting udah datang dulu kelihat, nanti kan kesibukan datang sendiri. Lo harus gini. Iya, gitu. Nggak usah mikir sebelum datang. Nanti gue datang mau ngapain di sana ya? Mau ngapain ya? Jadinya nggak datang kan? Udah nggak. Ngaret aja lah. Kalau udah nggak datang, Males lah gitu. males. Ya, gitu. Nah, Mas Azhar, menimbulkan sifat-sifat solidaritas itu seperti apa sih? Apakah dari lingkungan atau dari diri sendiri atau gimana? Ya dari diri sendiri sih, kemauan diri sendiri, apa maunya gitu. Apa ada yang apa sih? Kesusahan apa gitu di sini apa? Itu mahasiswa yang butuh gitulah, saling membantu aja. Misalkan Bang Wain misalkan ya nggak ada uang gitu ya, di pinjaman aja dulu, gampang. Kalau masalah bayar nggak bayar ya gampang itu mah gitu. Oh, seperti itu. Jadi besok Pinjam uang sini aja. udah tahu kan. Nggak kembali kan urusan belakang, bener kan ya. Yang penting pinjem aja dulu apa gimana? Ya yang penting ya pinjam aja kan lagi butuh tuh. Iya. Gitu. Kalau lagi dibutuhin gimana tuh? Ya jangan dipinjemin. Kan solidaritas. Ayo. Ya kan anak butuh, abang butuh, berarti bagi paruh gitu ya. Bisa jadi sih. Itu juga. Nah, Mas Azhar, menanggapi sebuah kata gagal itu seperti apa? Sebenarnya manusia itu apa sih? Ya lumrah dalam kata gagal itu. Kan kalau anak sih ya gagal sih, jangan apa sih? Jangan nyerah gitu. Langsung bangkit kembali. Step by step lah, sedikit bertahap lah gitu. Dalam apa menyelesaikan apa permasalahan apa gitu. Apa dari kehidupan, apa dari kuliah gitu apa. Gitu. Ya. Kalau Mas Isan sendiri seperti apa, Mas? Kalau saya kan ada yang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, iya. Tapi kegagalan adalah ketidakberhasilan kan. Iya, betul. Soalnya lawan kata berhasil apa? Gagal. Gagal. Berarti bukan keberhasilan yang tertunda ya, emang nggak berhasil gitu ya. Iya. Itu biar semangat aja Ya, gitu. butuh proses. Biar semangat kan udah gagal tuh keberhasilan tertunda gitu. Tapi maksudnya saya mengingat perkataan orang bijak mengatakan bahwa kegagalan itu ketika kamu benar-benar sudah tidak mau berupaya. Iya. Ketika kamu masih berupaya walaupun gagal tetapi terus masih berupaya, itu namanya bukan gagal. Iya. Nanti lawan katanya gagal apa kalau kayak gitu? Mati. Proses. Lawan katanya gagal. Ya bisa Berproses. Jadi Oh, berarti memaknai gagal itu sudah tidak berupaya. ketika kita masih bergerak terus berupaya walaupun banyak kegagalan di situ maksudnya. Ya, rintangan lah. Itu belum disebut gagal. Disebut gagal. Gagal. Tidak berupaya itu bisa sakit atau gimana, Mas? Ya, ketika sakit kan kalau masih ingin sembuh, ya berarti masih punya keinginan. Berupaya, Mas. Berupaya kalau masih ke dokter namanya berupaya dong. Berupaya, Mas. Ya ketika sudah ya udah, hidup gua kayak gini, udah. Oh. Udah kebanyakan kata udah gitulah. Itu namanya gagal. Udahlah gitu. Ya udahlah. Kalau Mas Wahid gimana tuh? Ya, Memaknai kalau Mas kata Wahid gagal. Kan makanya saya nggak tahu nanya. Kalau udah tahu ngapain nanya, Pak? Tapi sebenarnya kan sebelum bertanya, wong sering banget dengar kata gagal kan. Iya. Kan tentu sudah memperkirakan kata gagal itu apa sih artinya sebenarnya. Apa sih kan dengar dari sana dari sini. Kemarin gue juga ingat kamu tanya sama Azhar yang lain kok gagal itu seperti apa gitu kan. Ayo. Enggak, saya melihat banget Azhar. Azhar ini loh kan masuk apa gontor nih. Ini pindah lagi dan akhirnya di Tubuh Ireng kan. Jadi banyak goncangan. Banyak kegagalan maksudnya. Banyak goncangan. Dia ingin masuk pondok gitu loh, Mas Azhar. Mas Ihsan seperti itu. Saya juga saya tidak mau dong dikatakan Gagal. 2 kali
berhenti sekolah SMA 2 kali gagal. Wong saya masih berdiri kok. Iya benar. Saya masih mau ingin memperbaiki diri kok. Ya belum, saya tidak mau dikatakan orang gagal. Betul. Pantang mundur. Ya.